Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridepi Lestari dengan NIM 666121047 dari kelas 4C. Di video kali ini saya akan menganalisis manajemen strategi pada studi kasus Kantor Perpajakan Kabupaten Pandeglang untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama di sini ada visi dari Kantor Perpajakan Pandeglang, yaitu menjadi lembaga pajak yang terkemuka dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua di sini ada misi, yaitu yang pertama meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan manfaat dari kepatuhan tersebut. Yang kedua yaitu mengumpulkan pajak secara adil, transparan, dan efisien untuk memastikan pendanaan yang memadai bagi pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui peningkatan teknologi informasi dan pengurangan birokrasi dan kemudahan aksesibilitas. Selanjutnya di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan pajak, yang keempat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini yaitu ada sasaran SMART. Yang pertama yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan sebesar 10% dalam 2 tahun. Selanjutnya yaitu mengurangi tingkat penghindaran pajak sebesar 15% dalam 3 tahun. Yang selanjutnya yaitu memperkuat kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum perpajakan terhadap penganggaran. Selanjutnya yaitu meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak sebesar 15% dalam 1 tahun. Terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan. Selanjutnya yaitu memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi potensi wajib pajak baru. Yang selanjutnya meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi perpajakan yang akurat dan mudah diakses kepada wajib pajak. Di sini ada EVAS atau External Factor Analysis Summary. Yang pertama yaitu peluang. Faktor lingkungan eksternalnya yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung, bobotnya 0,13, ratingnya 4, nilainya 0,52. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan perpajakan, bobotnya 0,12, ratingnya 4, nilainya 0,48. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi, bobotnya 0,10, ratingnya 3, nilainya 0,30. Yang selanjutnya itu peningkatan kesadaran masyarakat, bobotnya 0,13, ratingnya 4, nilainya 0,52. Yang selanjutnya yaitu pentingnya pembayaran pajak, bobotnya 0,12, ratingnya 4, nilainya 0,48. Jadi subtotal dari bobot yaitu 0,60 dan nilainya 2,3. Selanjutnya yaitu ada ancaman. Faktor lingkungan eksternalnya yaitu perubahan kebijakan perpajakan, bobotnya 0,09, ratingnya 3, nilainya 0,27. Selanjutnya yaitu praktik pajak yang sulit terdeteksi, bobotnya 0,08, ratingnya 2, nilainya 0,16. Perubahan regulasi perpajakan, bobotnya 0,09, ratingnya 2, nilainya 0,18. Selanjutnya yaitu persaingan antara kantor pajak, bobotnya 0,07, ratingnya 3, dan nilainya 0,21. Dan yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat, bobotnya yaitu 0,07, ratingnya 3, dan nilainya 0,21. Subtotalnya 0,40 dan nilainya 1,03. Totalnya bobotnya yaitu 1, nilainya 3,33. Selanjutnya di sini ada IFAS, Internal Factor Analysis Summary. Yang pertama faktor lingkungan internalnya kekuatan yaitu SDM berkualitas, bobotnya 0,15, ratingnya 4, nilainya
0,60. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi perpajakan 0,12, ratingnya 4, nilainya 0,48. Kemampuan pengagihan pajak 0,13, ratingnya 4, nilainya 0,52. Yang selanjutnya berpengalaman bidang perpajakan, bobotnya 0,08, ratingnya 3, nilainya 0,24. Yang terakhir yaitu ketersediaan tenaga kerja, bobotnya 0,09, ratingnya 3, dan nilainya 0,27. Subtotalnya dari bobot 0,57 dan nilainya 2,11. Nah, di sini ada kelemahan. Keterbatasan anggaran, bobotnya 0,10, ratingnya 3, nilainya 0,30. Keterlambatan dalam penyelesaian proses perpajakan, bobotnya 0,07, ratingnya 3, nilainya 0,21. Keterbatasan sumber daya, bobotnya 0,09, ratingnya 2, nilainya 0,18. Kurangnya jumlah pegawai 0,08, ratingnya 2, nilainya 0,16. Yang terakhir kesadaran masyarakat, bobotnya 0,09, ratingnya 2, nilainya 0,18. Subtotalnya dari bobot 0,43 dan nilainya 1,03. Totalnya bobotnya 1, nilainya 3,14. Selanjutnya di sini ada kuadran strategi. Lalu pada kuadran strategi ini terletak di kuadran 1, yakni strategi agresif karena nilai IPAS atau sumbu X berada pada angka 3,14, sedangkan sumbu Y nilai EVAS berada pada angka 3,33. Selanjutnya di sini ada analisis matriks SWOT antara kekuatan dan peluang. SO-nya yaitu pertumbuhan ekonomi yang positif, kebijakan pemerintah yang mendukung kepatuhan perpajakan, bobotnya 0,08, ratingnya 4, nilainya 0,32. Selanjutnya perubahan kebijakan pemerintah yang mendorong transparansi kepatuhan pajak, bobotnya 0,09, ratingnya 4, nilainya 0,36. Selanjutnya analisis matriks SWOT antara kelemahan dan peluang. WO-nya yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi yang dilakukan di kantor pajak, bobotnya 0,09, ratingnya 4, nilainya 0,36. Ketergantungan masyarakat pada teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dengan pemangku kepentingan, bobotnya 0,07, ratingnya 4, nilainya 0,28. Selanjutnya yaitu analisis matriks SWOT antara kekuatan dan ancaman. ST-nya yaitu pengetahuan dan keahlian yang kuat dalam peraturan pajak dan prosedur administrasi, bobotnya 0,09, ratingnya 3, nilainya 0,27. Persaingan dengan penyedia layanan perpajakan swasta yang menawarkan layanan yang lebih cepat atau lebih efisien, bobotnya 0,09, ratingnya 3, nilainya 0,36. Selanjutnya analisis matriks SWOT antara kelemahan dan ancaman. WT, keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait peraturan dan prosedur pajak, bobotnya 0,09, ratingnya 4, nilainya 0,36. Meningkatnya tingkat kejahatan perpajakan seperti penggelapan pajak dan penipuan yang dapat merugikan reputasi kantor pajak, bobotnya 0,08, ratingnya 4, nilainya 0,32. Selanjutnya ada integritasi nilai strategi matriks SWOT. Dari hasil analisis strategi SWOT didapatkan nilai 2,63 yang artinya berinterpretasi sedang atau moderat jika strategi tersebut diterapkan di kantor pajak Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya ada balance scorecard yang perspektif yaitu keuangan, indikatornya target pendapatan, tujuannya untuk pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif, pengukurannya tingkat efisiensi dalam pengumpulan pajak, pengurangan biaya operasional. Perspektif yang kedua yaitu pelanggan, indikatornya kepuasan dan kepatuhan para wajib pajak, tujuannya meningkatkan kinerja yang relevan dapat mencakup kecepatan dan kualitas layanan pelanggan, pengukurannya tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas upaya untuk memperbaiki hubungan dengan wajib pajak. Yang selanjutnya itu proses bisnis internal, indikatornya waktu yang dibutuhkan untuk memproses pengajuan sengketa pajak, tujuannya meningkatkan ketepatan data yang diperlukan dan efisiensi dalam menjalankan proses. Pengukurannya yaitu pengukuran kinerja proses perpajakan dengan administrasi, pemeriksaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa pajak. Yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan indikatornya kapabilitas dan kompetensi karyawan. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan tingkat inovasi yang dihasilkan. Pengukurannya tingkat pelatihan dan pengembangan karyawan adopsi teknologi baru. Selanjutnya di sini ada implementasi dan evaluasi. Implementasinya yaitu implementasi teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan dan pemrosesan data perpajakan. Penggunaan sistem yang terintegritas seperti sistem informasi perpajakan elektronik dapat mempermudah pengisian dan pengajuan laporan serta mempercepat proses pengelolaan dan pemrosesan data. Selanjutnya evaluasinya yaitu kantor pajak juga harus mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan ini melibatkan pendeteksian, penyidikan, dan penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran perpajakan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.